Stop. What's up brother, ketemu lagi dengan gua Canda Breo, tetap di channel kebanggaan kalian. Alur cerita film kali ini berjudul Iron Master, menceritakan perebutan kekuasaan di zaman purba dan penemuan yang merubah cara mereka berburu untuk mencari makan. Seperti apa cerita lengkapnya? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like karena itu semua gratis. Kita lanjut ke alur ceritanya, cekidot. Film diawali oleh aktivitas orang-orang zaman purba sehari-hari. Kelompok ini bernama suku Jot yang saat ini dipimpin oleh orang terkuat bernama Iksan. Namun saat ini Iksan sudah sangat tua. Dia berniat mewariskan kekuasaannya pada putranya yang bernama Pud. Tapi rencana itu ditolak oleh dukun suku itu karena dia merasa kalau Pud masih belum pantas menyandang gelar pemimpin suku saat ini. Hal itu disebabkan karena suku mereka terbiasa memakan daging, namun sekarang mengalami kesulitan mencari hewan buruan yang semakin sedikit di area mereka. Walaupun hewan besar seperti bison dan gajah masih banyak di area mereka, tapi mereka tidak memiliki ilmu dan peralatan untuk memburu hewan-hewan berukuran besar karena mereka berburu hanya menggunakan kayu dan batu. Hingga pengalaman dan kepemimpinan Iksan masih dibutuhkan agar suku mereka bisa mendapatkan hewan buruan untuk dimakan. Usulan dukun itu disetujui oleh seluruh orang-orang dan mempertahankan Iksan sebagai pemimpin suku mereka. Namun hal itu membuat Pud kecewa karena dia sudah menunggu sekian lama untuk bisa menjadi pemimpin suku. Tiba-tiba seorang pengintai dari suku mereka telah menemukan kawanan babi hutan di sudut lembah, yang mana itu di luar wilayah kekuasaan mereka. Mau tidak mau, karena perut lapar, seluruh pasukan pemburu turun ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pemburuan. Dengan strategi dan pengalaman yang cukup, mereka berhasil mendapatkan buruan mereka. Karena sekarang mereka berada di luar kekuasaan mereka, suku ini pun bergegas pergi dari sana untuk menghindari serangan dari suku lain. Namun tetap saja mereka terkepung oleh suku lain yang telah menunggu mereka. Peperangan antar suku pun tidak bisa dihindari, yang mengakibatkan korban berjatuhan. Terlihat Iksan sedang mengejar salah satu suku lawan, namun tanpa dia sadari dia diikuti oleh Pud yang mempunyai rencana merebut kekuasaan ayahnya sendiri. Dia pun dengan cepat mendekati Iksan lalu membunuhnya. Kejadian itu dilihat oleh suku lain yang bernama Ila, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Iksan sudah terlanjur meninggal. Jasad Iksan pun mereka bawa pulang untuk segera dimakamkan. Karena tradisi suku ini, maka secara otomatis Pudlah sebagai anak Iksan yang akan meneruskan kepemimpinan suku ini. Tapi tiba-tiba Ila datang membongkar kejadian yang dia lihat bahwa Pudlah yang telah membunuh Iksan. Hal itu membuat Pud sangat marah dan langsung menyerang Ila. Dukun suku yang melihat mereka berdua bertarung langsung memisahkan mereka berdua. Tapi tanpa sengaja dukun itu terkena serangan Pud. Dukun itu pun seketika meninggal dunia. Hal itu membuat seluruh orang di suku marah dan berusaha menangkap Pud. Namun dia masih bisa lolos dan melarikan diri ke gunung berapi yang sedang erupsi. Keesokan harinya ketika aktivitas gunung telah mereda, Pud keluar dari tempat persembunyiannya untuk segera pergi dari gunung ini. Namun tiba-tiba dia melihat suatu benda yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia pun berusaha mengambil benda itu. Benda itu sangat berat dan panas karena berasal dari erupsi gunung berapi. Ternyata Pud mendapatkan sebatang besi panjang yang sangat keras yang dia sebut sebagai batu hitam. Pun membawa besi itu untuk dijadikan senjata dalam pelariannya dari sukunya sendiri. Tapi apesnya dia malah bertemu dengan singa yang ingin memangsanya. Pud yang mulai terdesak akhirnya memberanikan diri menyerang singa itu dengan menggunakan batu hitam yang dia bawa. Ternyata Pud mampu mengalahkan singa dengan bantuan batu itu. Dia juga tak menyangka batu hitam itu sangat kuat. Tiba-tiba dia dihampiri oleh seorang wanita bernama Koli dari tempat yang jauh. Dia juga mengakui kekuatan batu yang dibawa oleh Pud. Koli mulai membujuk Pud untuk kembali merebut kekuasaan sukunya yang saat ini Ila menjadi pemimpin. Lalu Koli meramalkan masa depan Pud, yang mana Pud bisa menguasai seluruh lembah itu jika dia bisa memanfaatkan kekuatan dari batu hitam itu. Mendengar itu, Pud kembali berhasrat menjadi pemimpin lagi. Ditambah lagi mendengar ramalan Koli yang membuat Pud semakin percaya diri. Pud pun kembali ke sukunya dengan menggunakan kulit singa yang berhasil
berhasil dia bunuh, termasuk topeng di kepalanya. Dia pun menantang Ila. Pud dengan mudah mengalahkannya. Seluruh orang suku itu terkejut karena Pud memiliki senjata yang sangat kuat yang bisa menghancurkan kayu dan batu. Akhirnya Pud dijadikan pemimpin mereka, sedangkan Ila diikat dan disimpan di wilayah suku Kera agar Ila dibunuh oleh suku itu. Namun Ila masih sanggup melarikan diri dan lari dari sana untuk menghindari serangan suku Kera, hingga saat dia sampai di tepi sungai untuk melepas dahaga. Di tenggorokannya tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita bernama Iza yang berasal dari suku Magos. Ketika Iza melihat ia terluka cukup parah, dia mencoba menolong dengan menghentikan pendarahannya menggunakan tanaman obat. Lalu Ila bercerita pada Iza bahwa luka yang ia dapat dari salah satu orang sukunya sendiri yang gila akan kekuasaan. Setelah Iza mengobati Ila, dia pun akan kembali ke tempat sukunya. Namun Ila meminta Iza untuk mengizinkannya ikut dengannya. Dengan senang hati Iza mengizinkannya dan mereka berdua pun segera pergi ke tempat suku Magos berada. Sedangkan di sisi lain kini Pud bersama anggota sukunya kembali mendatangi gunung berapi tempat Pud menemukan besi. Lalu mereka mengumpulkan semua batuan besi yang ada di sana untuk mereka ubah menjadi senjata. Di waktu bersamaan Ila dan Iza yang saat ini sedang beristirahat di area kekuasaan suku Kera, mereka mulai diserang oleh suku itu, namun masih bisa bersembunyi. Dan saat ini Pud telah berhasil mengumpulkan senjata yang terbuat dari besi. Senjata itu mereka pergunakan untuk melakukan serangan terhadap suku terdekat di wilayah mereka untuk memperluas kekuasaan Pud. Terlihat salah seorang suku itu bernama Dal mencoba melarikan diri dari serangan suku Pud. Anak itu terpaksa melarikan diri ke dalam hutan meninggalkan sukunya yang saat ini telah dikalahkan oleh suku Pud. Di sisi lain Ila dan Iza masih dikejar oleh suku Kera, namun Iza masuk ke dalam jebakan yang ada di sana. Ila mencoba menyelamatkan Iza, namun suku Kera semakin dekat. Akhirnya Ila ikut masuk dalam jebakan itu untuk bersembunyi dari kejaran suku Kera. Dari kejauhan terlihat Pud dan sukunya datang untuk menyerang suku Kera demi merebut area kekuasaan suku Kera. Hal itu dimanfaatkan Ila dan Iza untuk kabur dari sana. Mereka pun bertemu dengan Dal yang sedang mencari pertolongan. Singkat cerita, Ila, Iza dan Dal telah sampai di rumah suku Magos, yang mana itu adalah sukunya Iza. Ternyata ayah Iza adalah pemimpin suku Magos. Mereka pun disambut dengan baik di suku ini dan menceritakan alasan mereka ikut dengan Iza. Sekarang Ila dan Dal telah diizinkan tinggal sebagai anggota baru di suku Magos. Di sini juga Ila diberitahu oleh kepala suku bahwa suku Magos adalah suku yang tidak suka perperangan. Jadi mereka tidak memerlukan senjata untuk mempertahankan diri dari binatang buas ataupun suku lain. Karena itu mereka memilih tinggal di daerah terpencil agar terhindar dari konflik antar suku. Ila yang tidak mengerti maksud dari kepala suku Magos pun hanya bisa diam dan mengikuti aturan yang ada di sana. Tak lama kemudian seekor singa masuk ke wilayah suku Magos. Semua orang mulai panik karena singa itu mulai menyerang penduduk suku Magos. Ila yang melihat itu menyarankan kepada kepala suku Magos setidaknya memiliki senjata untuk digunakan melindungi para anggota suku dari serangan hewan buas. Tapi ketua suku Magos tetap menolaknya dan malah mengajak Ila dan yang lainnya menuju sebuah hutan. Namun di waktu bersamaan pengintai dari suku Pud melihat Ila sedang bersama suku Magos. Dia pun langsung kembali ke sukunya lalu melaporkan keberadaan Ila kepada Pud saat ini. Pud yang mendengar itu langsung menyuruh seluruh anggota sukunya untuk menyerang suku Magos. Namun dia sangat kecewa karena tidak bisa menemukan Ila di sana. Akhirnya Pud menyuruh anggotanya untuk berjaga di area suku Magos agar ketika Ila muncul, Pud dapat segera membunuhnya. Suku Pud ini adalah para petarung hebat yang dipimpin oleh Koli, wanita yang menghasut Pud untuk menguasai seluruh lembah. Namun rencana itu telah diketahui oleh Ila. Dia pun berdiskusi dengan kepala suku Magos untuk segera melakukan serangan balasan. Tapi kepala suku Magos yang tidak suka peperangan tetap menolak saran dari Ila. Dia lebih memilih menyerahkan diri kepada suku Pud. Saat itu menjadi pertemuan terakhir mereka karena pada akhirnya kepala suku Magos tetap dibunuh oleh suku Pud. Sedangkan Ila dan beberapa orang lainnya segera membuat senjata dari kayu untuk melakukan balas dendam. Itu Ila pun menyerang dengan cara diam-diam dan membunuh semua pasukan Pud yang berjaga. Ila pun merebut seluruh senjata dari mereka lalu dia menculik Koli
dan menyuruhnya untuk memberitahu Put bahwa Ila menantang Put untuk bertarung 1 lawan 1. Selagi Koli menyampaikan pesan itu kepada Put, Ila pun membuat busur panah untuk digunakan sebagai pertahanan karena dia tahu orang-orang suku Magos tidak ada yang pintar bertarung. Ketika Koli sampai di tempat Put, dia pun langsung menyampaikan apa yang dikatakan Ila, dan tantangan itu langsung diterima oleh Put. Put yang dikawal oleh seluruh anggota sukunya telah dekat dengan area suku Magos. Tanpa mereka sadari, kedatangan mereka telah disambut oleh serangan busur panah dari suku Magos. Put yang tidak siap dan tidak bisa melawan busur panah berakibat anggota suku Put banyak yang mati tanpa bisa melawan, termasuk Koli yang harus tewas dalam pertempuran ini. Akhirnya karena hanya tersisa Put saja, Ila pun menghampirinya dan melakukan pertarungan 1 lawan 1. Ila pun berhasil mengalahkan Put dan mengumpulkan seluruh senjata yang dipakai suku Put untuk dihancurkan. Tapi karena Ila tidak tahu cara menghancurkan senjata itu yang terbuat dari besi, Ila pun membuang senjata itu ke dalam sungai. Dan sekarang suku Magos dan seluruh suku telah terbebas dari ancaman Put yang gila kekuasaan. Film pun tamat. Gimana mengerti? Film ini menceritakan tentang keserakahan akan jabatan, namun berakhir pada kehancuran karena sifat manusia tidak akan pernah puas jika mengikuti nafsu. Entah itu jabatan, harta, atau wanita. Yang bisa menahan nafsu itu hanyalah rasa syukur dengan menyebut Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian terhibur. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe.